Selamat malam Bu, saya Vikalia Stefania dari kelas 20.2 dengan NIM 2010110. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Ibu atas kesempatan yang Ibu berikan. Kali ini yang ingin saya jelaskan adalah tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Sebenarnya apa itu segmentasi? Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Segmentasi pasar di dalam bisnis digunakan sebagai cara mencapai pasar secara tepat sasaran dan peningkatan pelayanan serta mencari peluang menambah jumlah konsumen. Selain itu, segmentasi pasar juga ditujukan untuk bersaing dengan perusahaan yang memiliki kekuatan pasar yang besar atau untuk menganalisis perilaku konsumen dan merancang produk baru atau mengembangkan produk lama. Segmentasi pasar yang efektif harus dapat diukur, dicapai, memberikan keuntungan, dapat dibedakan secara jelas dan dapat dilaksanakan. Dalam penetapan segmentasi pasar, terdapat beberapa hal yang menjadi dasar atau variabel yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah segmentasi geografis, merupakan pembagian pasar berdasarkan kondisi geografis yang berbeda. Beberapa kondisi ini umumnya berdasarkan luas kawasannya seperti negara-negara bagian, provinsi, kota atau lingkungan rumah tangga. Dengan membagi kawasan, maka perusahaan dapat memutuskan tempat untuk memulai usaha. Tempat yang dipilih dapat dalam satu tempat atau sedikit wilayah geografis. Selain itu, perusahaan dapat pula beroperasi dalam banyak wilayah tetapi memberikan perhatian khusus pada beberapa variasi lokal saja. Yang kedua, segmentasi demografis merupakan pembagian pasar berdasarkan kelompok yang ditentukan oleh variabel kependudukan. Variabel yang dimaksud di dalam segmentasi demografis adalah lingkungan individu maupun lingkungan di luar individu. Lingkungan di dalam individu meliputi usia, jenis kelamin, dan ras. Lalu, lingkungan di luar individu berkaitan dengan keluarga atau lingkungan kegiatan harian. Dalam lingkungan keluarga, segmentasi dapat meliputi jumlah anggota keluarga, siklus hidup keluarga, agama, generasi, pendidikan, dan kelas sosial. Sedangkan di lingkup kegiatan harian dapat berupa penghasilan, pekerjaan, dan kewarganegaraan. Segmentasi demografis mudah diukur sehingga menjadi dasar segmentasi pasar yang paling sering diutamakan dalam membedakan kelompok konsumen. Keutamaan segmentasi demografis ialah kenyataan bahwa keinginan, preferensi, dan tingkat pemakaian konsumen sering sangat berhubungan dengan variabel demografis. Segmentasi demografis juga mempengaruhi jenis segmentasi yang lainnya. Yang ketiga ialah segmentasi psikografis, merupakan pembagian pasar berdasarkan penilaian gaya hidup atau kepribadian individu maupun kelompok. Jenis segmentasi ini umumnya digunakan untuk menentukan pasar pada pengguna jasa. Yang terakhir ialah segmentasi perilaku, merupakan pembagian pasar berdasarkan perilaku konsumen atau kelompoknya. Jenis segmentasi ini digunakan pada pasar yang mengutamakan penggunaan jasa. Pasar dibagi berdasarkan tanggapan terhadap jasa atau pengetahuan terhadap jasa tertentu yang diketahui oleh konsumen. Lalu, apa itu targeting? Targeting merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar, kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan Anda jadikan sebagai target pasar. Terdapat 4 strategi yang bisa dipilih dalam melakukan targeting. Di antaranya, yang pertama ialah undifferentiated targeting strategy, menjelaskan bahwa strategi ini ditunjukkan untuk pasar besar dengan kebutuhan yang serupa. Maka dari itu, di dalamnya hanya akan ada satu jenis pemasaran yang diterapkan untuk melayani semua jenis pasar. Perusahaan hanya mendapat peluang untuk mengoptimalkan produksi, distribusi, dan periklanan massa untuk mendapatkan citra terbaik dari konsumen secara mayoritas. Kedua, differentiated targeting strategy, menjelaskan bahwa perusahaan memproduksi berbagai produk dengan masing-masing ciri yang berbeda. Setiap konsumen tentu saja menginginkan variasi produk yang beragam, sehingga kita harus berupaya menawarkan beberapa jenis produk sesuai permintaan pasar. Ketiga, concentrated
targeting strategy. Perusahaan hanya berfokus menawarkan jenis produk tertentu dalam satu segmen yang dinilai paling berpeluang pasar. Keempat, custom targeting strategy ditunjukkan pada pendekatan konsumen yang bersifat individual. Tidak hanya bisa dipilih, kita juga dapat mengombinasikan keempatnya untuk mengembangkan bisnis. Sehingga, targeting menjadi bagian penting dari strategi segmenting, targeting, dan positioning. Positioning adalah tindakan perusahaan untuk merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen. Positioning produk yang baik biasanya jika produk tersebut lebih unggul daripada produk lain yang sejenis. Sebuah bisnis dapat menentukan posisinya melalui persepsi pelanggan atas produk yang ditawarkan dan produk pesaing yang akan menghasilkan peta persepsi. Positioning produk begitu penting karena merupakan titik awal untuk menentukan strategi pengembangan merek. Setelah menentukan positioning produk, tahap selanjutnya adalah menentukan diferensiasi untuk menciptakan kredibilitas. Dengan kredibilitas ini akan semakin memperkuat merek yang dimiliki. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.